Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di materi kita peluang, pada part 4 ini kita akan membahas ekspansi binomial Newton. Nah, tentu dengan kaitannya dengan materi kita di sebelumnya ya, yaitu tentang kombinasi. Jadi tujuan pembelajaran yaitu menggunakan ekspansi binomial dengan aplikasi perhitungan pada kombinasi. Baik, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ekspansi binomial merupakan salah satu bentuk kegunaan aplikasi perhitungan pada kombinasi. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita tentang kombinasi. Selanjutnya, penggunaan ekspansi binomial adalah untuk menentukan nilai dari koefisien penjabaran ekspansi tersebut. Nah, langsung saja kita masuk rumus ekspansi, yaitu A tambah B pangkat N. Jadi ada dua suku ya. Suku pertama A dan B. Pangkat N sama dengan sigma. Sigma artinya penjumlahan dimulai dari I sama dengan 0 sampai N. Sampai pangkat N. Yaitu dimana kombinasi R dari N dikali A pangkat N kurang R dikali B pangkat R. Nah, tentu untuk penjelasan ini, baik kita langsung masuk ke berikutnya, yaitu contoh. Jabarkanlah, nah di sini kita akan ekspansi untuk X tambah 2Y pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk menjawab ini, kita ingat kembali rumus ekspansi binomial Newton, yaitu A tambah B pangkat N sama dengan sigma, di mana I sama dengan 0 sampai N, sampai pangkat N. Nah, kombinasi R dari N dikali A pangkat N kurang R dikali B pangkat R. Nah, kita ingat kembali rumus kombinasi, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R. Nah, kita coba jabarkan ini karena sigma berarti penjumlahan ya. Nah, pertama itu kita tuliskan kombinasi 0 dari 4, X-nya yaitu N dikurang R, berarti 4 dikurang 0 dari sini ya. Nah, kemudian B-nya yaitu 2Y pangkat 0. Selanjutnya tambah kombinasi 1 dari 4, kita peroleh X pangkat 4 dikurang 1 dikali 2Y pangkat 1. Tambah kombinasi 2 dari 4 kali X, jadi A-nya adalah X ya berdasarkan soal. X pangkat 4 dikurang 2 dikali 2Y pangkat 2. Tambah kombinasi 3 dari 4 dikali X pangkat 4 dikurang 3 dikali 2Y pangkat 3. Tambah kombinasi 4 dari 4, artinya X N dikurang R, 4 dikurang 4 dikali 2Y pangkat 4. Nah, jika kita perhatikan ini ada keteraturan pola ya. C04, C14, C24, C34, C44. Sampai di sini kita berhenti. Nah, selanjutnya dari kombinasi ini 4 kurang 0 pangkat 0. 4 dikurang 1 pangkat 1. 4 kurang 2 dari kombinasi ini ya. 4 kurang 2 pangkat 2 B-nya. Nah, ada keteraturan pola yang dimiliki. Nah, kita tinggal sederhanakan berdasarkan rumus kombinasi. Ini ya rumus umumnya. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R. Sehingga bisa kita tuliskan 4 faktorial dibagi 4 kurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, tentu X pangkat 4 kurang 0 adalah 4 ya. Selanjutnya 2Y pangkat 0. Nah, diingat perpangkatan. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Nah, kecuali 0 pangkat 0. Nah, itu yang penting diingat lagi. Selanjutnya kita sederhana kombinasi 1 dari 4 seperti terlihat di layar. Nah, selanjutnya kombinasi 2 dari 4. Selanjutnya kombinasi 3 dari 4. Dan selanjutnya kombinasi 4 dari 4. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita tinggal sederhanakan ini. Diperoleh ya 4 kurang 0, 4 faktorial. 0 faktorial, nah diingat ketentuan untuk faktorial bahwa 0 faktorial adalah nilainya 1. Sehingga kita tuliskan seperti ini, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, selanjutnya X pangkat 4 dikali 1. Nah, berikutnya kita peroleh lagi. Ya, seperti terlihat di layar penyelesaiannya ya. Nah, disederhanakan. Nah, ini kita bisa sederhanakan 4 faktorial dibagi 4 faktorial.
itu diperoleh 1 ya. Jadi tersisa X pangkat 4 kali 1 ya tetap X pangkat 4. Nah, 4 faktorial dibagi 3 faktorial bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita lihat di layar yang bisa kita sederhanakan. Nah, X pangkat 0 ini juga hasilnya 1. Berarti 1 dikali 16Y pangkat 4 diperoleh 16Y pangkat 4. Nah, dari bentuk ini bisa juga kita sederhanakan lagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini juga bisa ya, 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, dan 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Sehingga kita peroleh X pangkat 4 tambah 4 dikali 2X pangkat 3 kali Y tambah. Nah, ini 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 6 dikali 4X pangkat 2 kali Y pangkat 2 tambah. Nah, hasil yang diperoleh ini 4 dikali 8X Y pangkat 3 tambah 16Y pangkat 4. Nah, ini kita sederhanakan. Koefisiennya kita kali saja, diperoleh X pangkat 4. 4 kali 2 8X pangkat 3Y tambah 6 kali 4 adalah 24X pangkat 2Y pangkat 2. 4 kali 8 32XY pangkat 3 tambah 16Y pangkat 4. Jadi hasil dari X tambah 2Y pangkat 4 adalah ini ya, yang terakhir ini. Jadi bisa kita tuliskan, kita jabarkan X tambah 2Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 tambah 8X pangkat 3Y tambah 24X pangkat 2Y pangkat 2 tambah 32XY pangkat 3 tambah 16Y pangkat 4. Nah, apa keterangan yang bisa kita peroleh dari sini? Nah, baik, yaitu koefisien untuk X pangkat 4 adalah 1. Jadi sini ada 1 ya. Nah, koefisien pangkat 4 itu pengalinya adalah 1. Berikutnya untuk koefisien X pangkat 3Y adalah 8. Nah, berarti selanjutnya untuk X pangkat 2Y pangkat 2 koefisiennya adalah 24. Dan selanjutnya untuk koefisien XY pangkat 3 adalah 32. Dan berikutnya yang terakhir koefisien untuk Y pangkat 4 adalah 16. Nah, itu ya. Selanjutnya dari keterangan ini juga bisa kita tuliskan bahwa untuk X pangkat 4 itu adalah suku pertama, suku ke-1. Selanjutnya ini adalah suku kedua, dan berikutnya adalah suku ketiga. Dan yang selanjutnya adalah suku keempat, dan yang terakhir adalah suku kelima. Nah, ada berapa suku di sini? Ada 5 ya. Yang perlu diingat, jika N-nya pangkatnya 4 selalu bertambah 1 sukunya. Jadi kalau pangkat 5 berarti ada 6 suku yang kita peroleh nanti. Ya, sekira jelas ya untuk contoh itu. Nah, kita masuk contoh berikut. Nah, jabarkanlah 3X kurang 2 pangkat 3. Nah, tentu dengan rumus yang sama tadi. Nah, kita tulis dulu diketahui A-nya berapa? 3X ya. Dan selanjutnya B adalah min 3 dan N pangkatnya adalah 3. Jadi nanti kita akan peroleh banyaknya suku ada 4 ya. Karena di sini pangkat 3 berdasarkan contoh yang tadi. Nah, baik, kita kerjakan. Nah, jadi salah satu notasi kombinasi bisa kita tuliskan seperti ini, seperti bentuk matriks 30, 31, 32, 33. Sampai di sini berhenti. Dilihat polanya. Nah, berikutnya kalau 30 berarti 3 kurang 0, kemudian B-nya pangkat 0. Di sini 3 kurang 1 kombinasinya ya. Selanjutnya B-nya pangkat 1. 3 kurang 2 pangkat 2. 3 kurang 3 pangkat 3. Nah, ada pola yang diperlihatkan. Sehingga diperoleh berdasarkan ini 3X pangkat ya 3 kurang 0 itu pangkat 3 ya. Nah, dan selanjutnya kita peroleh jadi hasil kombinasi 30 itu 1. Hasil kombinasi 31 adalah 3. Hasil kombinasi 2 dari 3 adalah 3. Kombinasi 3 dari 3 adalah 1. Nah, yang perlu kita ingat, jika kombinasi itu 0 dari 3 atau kombinasi 3 dari 3 itu hasilnya 1 ya. Ya. Di sini kita tidak menjelaskan lagi bagaimana menemukan kombinasi 0 dari 3, kombinasi 1 dari 3. Ya, yang jelas yang perlu kita ingat, jika kombinasi itu 3 0, hasilnya adalah 1. Jadi misalnya seandainya ada kombinasi 0 dari 5 atau 0 dari 10 hasilnya 1 ya. Nah, begitu juga
3 dari 3 atau 10 dari 10 hasilnya 1. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan materi kita itu tentang segitiga Pascal. Nah, ini ada erat kaitannya ya. Kemudian kombinasi 1 dari 3 hasilnya adalah 3. Jadi seandainya ada soal kombinasi 1 dari 10 hasilnya adalah 10. Nah, itu yang perlu kita ingat juga. Nah, ini kita sederhanakan sehingga diperoleh. Nah, seperti terlihat di layar, jadi pangkat 0 itu hasilnya 1 ya, kecuali 0 pangkat 0. Nah, min 2 pangkat 1, min 2. Min 2 pangkat 2, jadi min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. Nah, kemudian 3x pangkat 0 hasilnya 1, min 2 pangkat 3 adalah min 8. Nah, selanjutnya bentuknya atau bentuk sederhananya adalah diperoleh 27x pangkat 3 dikurang 54 X pangkat 2 tambah 36X. Jadi 3 kali 3, 9. 9 kali 4, 36X. 1 kali 1, 1. Kali min 8, min 8. Itu ya. Nah, sehingga kita peroleh untuk hasil penjabaran 3X kurang 2 pangkat 3 adalah 27X pangkat 3 dikurang 54X pangkat 2 tambah 36X dikurang 8. Nah, berikutnya dari penjabaran, contoh berikut, dari penjabaran dalam kurung 2x tambah 1 pangkat 5, tentukan koefisien dari x pangkat 3. Jadi salah satu manfaat mempelajari ekspansi binomial, kita juga bisa menentukan koefisien dari soal yang dimaksud. Nah, baik, bentuk umum ekspansinya adalah ini ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dari 2x tambah 1 pangkat 5 itu diperoleh. Nah, tentu A-nya adalah 2X, B-nya adalah 1 dan N, pangkatnya adalah 5. Nah, hasil ini kita peroleh dengan bentuk kombinasi 0 dari 5, 1 dari 5, 2 dari 5, 3 dari 5 ya. Berikutnya 4 dari 5, 5 dari 5, sampai sini berhenti. Nah, inilah bentuk sederhananya ya. Nah, karena yang ditanyakan koefisien dari X pangkat 3, kita tidak usah repot-repot mengerjakan semuanya. Cukup kita perhatikan yang mana pangkat 3-nya. Tentu kombinasi 2 dari 5 karena 5 kurang 2. Nah, itu 3 ya, berarti pangkat 3. Jadi kita tutup dulu. Nah, berikutnya yang dimaksud, ini yang memenuhi ya. Yang di atas ini saya pindahkan ini. Kombinasi 2 dari 5 yaitu 2x pangkat 5 kurang 2. B-nya adalah 1, berarti 1 pangkat 2. Nah, sehingga bisa kita peroleh, ini kita kerja kombinasinya, 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, 2x pangkat 3 kali 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita peroleh 5 faktorial, berarti 5 kurang 2, 3 ya, 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 pangkat 3 itu 8, selanjutnya x pangkat 3, 1 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan ini kita peroleh, yaitu 5 kali 4, atau 4 bagi 2 bisa, sehingga 5 kali 2 adalah 10. Nah, 10 kali 8 X pangkat 3 kali 1 hasilnya adalah 80X pangkat 3. Nah, jadi koefisien dari X pangkat 3 adalah 80. Nah, demikian materi kita terkait dengan ekspansi binomial. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.